Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah psikologi perkembangan anak, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan hari ini walaupun tatap maya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Nur Azizah dengan NPM 20560028. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pertemuan hari ini dari awal sampai akhir. Nah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan dan problematika perkembangan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Di sini pertama ada saya sendiri, yaitu Ananda Nur Azizah dengan NPM 20560028 sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Kemudian yang kedua yaitu di sini ada Sania Agnia dengan NPM 20560033 selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Risa Novitasari dengan NPM 20560039 selaku pemateri ketiga. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian dari tugas perkembangan itu sendiri. Secara umum, tugas perkembangan dapat diartikan sebagai tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase atau periode kehidupan individu tertentu. Dan apabila tugas perkembangan itu dapat dilakukan dengan berhasil, maka individu tersebut akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila individu gagal dalam menjalankan tugas perkembangannya, maka akan kecewa dan akan dicela oleh orang tua atau masyarakat di sekitarnya, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Nah, di sini menurut Elizabeth B. Hurlock tahun 1978, tugas mengartikan bahwa tugas perkembangan yaitu mengenai belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar untuk menetapkan identitas diri. Baik, selanjutnya yaitu sumber tugas perkembangan, yang mana munculnya tugas-tugas perkembangan ini bersumber pada faktor-faktor. Yang pertama di sini ada kematangan fisik. Misalnya, belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat secara kultural. Misalnya, belajar membaca, belajar menulis, dan belajar berhitung. Yang ketiga yaitu kematangan kepribadian, yang mana ini terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Keempat yaitu tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Dan yang terakhir, tuntutan norma agama, misalnya taat beribadah kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai fase-fase perkembangan, yang mana secara umum fase perkembangan ini dibagi menjadi 3, yaitu fase anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, fase-fase ini dapat terbagi lagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama fase anak-anak, yang mana dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah atau fase anak-anak awal dan usia sekolah atau fase anak-anak akhir. Fase anak-anak awal ini berkisar usia antara 2-6 tahun. Sedangkan fase anak-anak akhir itu berkisar usia 6-11 tahun. Fase ini merupakan fase paling awal di mana tugas-tugasnya masih tentang pengenalan dasar.
Kemudian yang kedua yaitu fase perkembangan remaja. Fase perkembangan remaja ini berkisar usia antara 11 sampai 19 tahun. Fase ini merupakan peralihan dari fase anak-anak ke fase remaja yang mana mengfokuskan pada upaya peningkatan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fase perkembangan dewasa, yang mana fase perkembangan dewasa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu fase dewasa awal usia 20-40 tahun, yang mana fase ini peralihan dari remaja menuju kedewasaan, yaitu peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Kedua yaitu fase dewasa madya atau pertengahan usia 40-60 tahun. Fase ini dimana individu sudah mulai memikirkan keluarganya sendiri, sudah mulai mempersiapkan dan menentukan masalah-masalah kehidupan dengan cukup baik, sehingga menjadi cukup stabil dan matang secara emosinya. Dan yang terakhir yaitu fase dewasa akhir atau usia lanjut, dari usia 60 dan sampai seterusnya, yang mana individu pada fase ini sudah harus menyesuaikan segala halnya karena sudah mengalami penurunan kondisi. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan anak. Yang pertama ada tugas perkembangan pada fase anak-anak. Pada fase anak-anak dibagi menjadi 2, yaitu pada fase anak-anak awal dengan tugas seperti belajar berjalan, belajar makanan-makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan besar atau toy training, dan yang terakhir ada belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang kedua ada fase anak-anak akhir. Tugas pada fase anak-anak akhir seperti belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman-teman sebayanya, belajar memainkan perasaan sesuai dengan jenis kelaminnya, dan yang terakhir belajar keterampilan yang lebih seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya ada tugas perkembangan pada fase remaja. Pada fase remaja kita memiliki tugas perkembangan seperti yang pertama, mampu menerima kadar fisiknya, yang kedua mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan, yang ketiga mampu mencapai kemandirian emosional, yang keempat mampu mencapai kemandirian ekonomi, yang terakhir yang kelima mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Tugas perkembangan selanjutnya ada pada fase dewasa. Pada fase dewasa kita dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fase dewasa awal. Menurut Harlock pada tahun 2009, contoh tugas perkembangan pada fase dewasa awal adalah yang pertama mampu menjalani hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain, yang kedua memilih suatu pekerjaan, yang ketiga memilih teman hidup seperti calon suami atau istri, yang keempat membesarkan anak dan mengelola rumah tangga, dan yang terakhir mulai bekerja dalam suatu jabatan. Selanjutnya yang kedua ada fase dewasa madya atau pertengahan. Contoh tugas perkembangan pada fase dewasa madya atau pertengahan seperti yang pertama memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, yang kedua mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, yang ketiga mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam waktu senggang sebagai orang dewasa, yang keempat mempersiapkan diri terhadap menyongsong masa pensiun, yang terakhir mempersiapkan diri terhadap kehilangan pasangan. Selanjutnya yang ketiga ada fase dewasa akhir atau usia lanjut. Menurut Hafigus dalam Harlock pada tahun 2012 halaman 10, tugas perkembangan pada fase dewasa akhir atau usia lanjut contohnya seperti yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, yang ketiga, membina hubungan dengan sesama usia lanjut, yang keempat, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, yang terakhir, kesepian menghadapi kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizana Fitasari dengan NPM 205060039 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal, yaitu normal atau tidaknya pertumbuhan dan perkembangan.
kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada problematika perkembangan yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama pada fase anak-anak yang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu fase anak-anak awal yang diantaranya gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan atau obesitas, dan terbatasnya pembendaharaan kata anak atau adanya gangguan artikulasi seperti sulit mengucap huruf R, S, Y, L, F, Z, atau C. Dan yang kedua ada pada fase anak-anak akhir. Yang pertama ada perkembangan jasmaniah dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah dan lingkungan pengaruh dari luar rumah dapat menjadi sumber gejolak emosional. Yang kedua, tidak jarang terjadinya pembulian. Yang ketiga, kebanyakan anak dalam keadaan tidak sehat atau disequilibrium. Dan yang keempat, lebih banyak dipengaruhi oleh teman sebaya daripada orang tuanya. Dan yang kelima, terdapat beberapa anak dalam belajar di sekolah kadang masih susah diatur. Yang selanjutnya, problematika perkembangan pada fase remaja. Yang pertama, adanya tekanan dalam menjalankan peran di lingkungan atau status sosial ekonomi yang lemah dapat menimbulkan perasaan minder. Yang kedua, dihadapkan pada masalah-masalah penguasaan diri atau kontrol diri. Lalu yang ketiga, untuk mempersiapkan menjadi dewasa yang mandiri dan peka secara emosional, remaja suka memberontak dan menentang. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan tanpa pertimbangan yang matang, serta dengan resiko yang konyol. Dan yang terakhir, cenderung patuh terhadap orang lain atau kepada teman sebaya. Dan yang selanjutnya ada problematika perkembangan pada fase dewasa yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fase dewasa awal. Di antaranya stres akibat fisik yang tidak sehat karena merasa badan masih muda dan kuat, sehingga banyak orang jadi tidak memperhatikan kesehatannya. Lalu kurangnya motivasi hidup, rasa mudah putus asa, temperamen yang buruk, serta adanya kekhawatiran dalam diri untuk mempersiapkan masa depan. Yang kedua ada fase dewasa madya atau pertengahan, di antaranya mulai terlihat kelemahan atau menurunnya penampilan pada usia parubaya, meningkatnya peluang individu untuk menderita sejumlah penyakit, dan mulai mengalami permasalahan penurunan memori di mana kapasitas memori yang sudah dipenuhi dengan memori pada masa sebelumnya. Dan yang ketiga ada fase dewasa akhir atau usia lanjut. Di antaranya perasaan tak berdaya dan inferior yang disebabkan oleh perubahan fisik dan penurunan daya tarik maupun karena perasaan ditolak oleh masyarakat, tidak mau melepaskan diri atau mengganti gaya hidup yang lama, dan menyadari bahwa mereka mulai menjadi lupa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang mana tugas perkembangan ini merupakan tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase atau periode kehidupan individu tertentu. Dan apabila tugas-tugasnya berhasil dilakukan, maka mereka akan mencapai kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, apabila gagal, akan mengalami kekecewaan dan akan dicela orang tua atau masyarakat di sekitarnya, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Yang kemudian sumber munculnya adanya tugas-tugas perkembangan ini yaitu dari pertumbuhan fisik atau kematangan fisik, kematangan kepribadian, tuntutan atau dorongan dan cita-cita dari individu, kemudian tuntutan masyarakat secara kultural, dan tuntutan norma-norma agama. Tugas-tugas perkembangan ini juga harus dilakukan atau dikuasai oleh seorang individu dalam masa-masa atau usia tertentu sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat dan kebudayaan tertentu agar dapat hidup bahagia dan mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Nah, yang tadi tugas-tugas perkembangan itu terbagi dalam beberapa fase perkembangan, mulai dari tugas perkembangan masa anak-anak awal dan anak-anak akhir, tugas perkembangan masa remaja, dan tugas perkembangan dewasa awal, madya, dan akhir atau usia lanjut. Tugas-tugas tersebut bertujuan agar individu dapat berkembang secara baik,
Untuk menguasai tugas-tugas perkembangan, pada setiap fase perkembangan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Tetapi tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan itu pastinya memiliki problematika tersendiri. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan dan problematika perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi beserta ilmunya dapat bermanfaat di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.